belum dia ya. Nah, itu baru proses pada proses merekam. Tubuh. Iya. Jadi dah mulai ya. Boleh aja. Oke, boleh Pak dulu. Bapak di sekolah nih lagi ada acara, jadi bising sikit. Oke. Oh, dah buka kan? Dah. Oke. Saya nak buka pula nih buku. Ya, gugup nih macam kena wawancara nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya. Siap. Macam ni. Okey, boleh. Pak, bentar Pak. Biar je kirim yang hijau dulu. Bentar je. Okey. Oh, tadi gambar mengalir adalah lain pula ni. Bolehlah Pak. Tak jumpa pula mana tadi Mak. Tak apa. Kita aman. Bentar Pak. Hah? Cuma kat itu kita. Okey Pak. Okey. Dah. Acara apa tu? PGRI. Acara PGRI. Belum selesai, tadi dapat mulai. Biasa. Hebat. Luar biasa di luar. Okey Pak. Pak, Assalamualaikum dulu tak? Okey. Saya tadi lagi buka yang Ija punya. Betul lah tu yang awal kita kemarin tu. Curhat. Bukan, ini yang Oh. Yang tu je lah Pak dulu. Tak apa. Oh. Tak apa. Gampang tu kita semua kita. Pas Nana, kawan satu kelompok dia. Okey Pak. Ya. Okey.
Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ada yang mau disampaikan, ngobrol dengan Ibu. Apa boleh, Bu? Tentu boleh, Pak, dengan senang hati. Apa yang mau Bapak ceritakan? Tapi mohon ya, Bu ya. Ini pembicaraan kita ini cukup antara kita saja ya. Tolong dijaga kerahasiaannya. Iya, Pak. Insya Allah saya akan menjaganya. Dan terima kasih, Pak, sudah percaya dengan saya. Silakan, Pak. Apa yang perlu kita bahas pada kesempatan ini? Terima kasih Bu Riza. Begini Bu, saya ada merasa sedih dengan kondisi sekolah saya sekarang ini. Sebab dalam beberapa waktu belakangan ini ada sebagian guru di sekolah saya itu yang terlihat semangat mereka itu menurun Bu. Mereka sering datang terlambat, kadang pulangnya cepat, dan bahkan ada yang tidak datang sama sekali. Itu dengan berbagai alasan. Namun itu sering mereka lakukan gitu. Hal tersebut itu sangat mengganggu pikiran saya dan saya khawatir akan berdampak kepada siswa dalam pembelajaran maupun disiplin, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak dan apa yang ingin Bapak capai dari akhir diskusi kita ini, Pak? Oh, iya, Bu. Yang saya inginkan, Bu, itu mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Selain itu, ada lagi, Pak, yang Bapak inginkan? Jika bisa, Bu, saya itu berniat untuk membantu mereka dalam mengembalikan lagi semangat mereka yang menurun tersebut. Sehingga pembelajaran di sekolah saya dapat berjalan dengan optimal dan pembinaan karakter siswa tidak terkendala. Baiklah, Bapak. Sebelumnya bisa Bapak ceritakan apa hal yang mengganggu pikiran Bapak dan membuat beban Bapak? Bisa diceritakan, Pak, apa penyebabnya? Iya, Bu. Saya merasa kasihan dengan murid-murid saya di sekolah, Bu. Apa yang membuat Bapak kasihan, Pak? Saya Apa yang merasa kasihan dengan mereka. Oke. Saya merasa kasihan dengan mereka bila guru tersebut datang terlambat, apalagi tidak hadir. Saya khawatir itu pembelajaran siswa itu akan terganggu. Kan waktu pembelajaran mereka itu menjadi lebih sedikit dan bahkan mereka tidak belajar sama sekali, Bu. Saya juga mengkhawatirkan akan semakin berdampak pada kedisiplinan siswa. Kasihan Bu, saya melihat wakil kesiswaan yang sulit mendisiplinkan siswa, sebab siswa melihat contoh yang salah di depan mata mereka. Ya, baik, Pak. Maksud pembelajaran yang terganggu itu bagaimana, Pak? Begini Bu, sebab gurunya terlambat masuk ke kelas, sehingga siswa bermain di dalam kelas. Mereka dan bahkan membuat kebisingan, sehingga mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Apalagi kalau kelas yang gurunya lambat tersebut itu berada di sebelah tempat saya mengajar. Mereka mengeluarkan suara yang sangat tinggi, Bu, sehingga mengganggu proses KBM kami di kelas. Hal itu menjadikan pembelajaran yang berdampak pada murid itu sulit sekali terlaksana, Bu.
Oh, begitu rupanya ya, Pak. Selama ini langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut, Pak? Apa tadi? Apa tadi, Bu? Eh, baik, Pak. Sebentar, Pak. Oh, begitu rupanya, Pak. Baik, Pak. Selama ini langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut, Pak? Selama ini yang saya lakukan itu baru sebatas menanyakan alasan mereka, Bu. Mengapa mereka bisa terlambat datang ke sekolah dan bahkan tidak hadir ke sekolah, Bu. Lalu apa alasan mereka, Pak? Selalunya alasan mereka itu masuk akal, Bu. Alasan sakit, hujan, mengurus rumah dan anak-anak sebelum berangkat. Tapi menurut pemikiran saya, tidak juga harus demikian, Bu. Lalu seperti apa seharusnya menurut Bapak? Seharusnya mereka bisa datang tepat waktu, Bu. Bisa memanajemen rumah tangga dan mengutamakan kewajiban mereka sebagai guru, Bu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa yang ingin Bapak lakukan? Sebenarnya, Bu, saya ada rencana. Rencana saya itu menemui kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut dan berkolaborasi dengan beliau untuk mencari solusi bersama-sama, Bu. Nah, mengapa hal tersebut belum Bapak lakukan? Begini, Bu, saya itu masih ragu, Bu. Saya khawatir nanti kepala sekolah menjadi marah dengan guru tersebut. Nah, coba dulu Bapak komunikasikan dengan kepala sekolah dengan baik dan sampaikan pemikiran Bapak tentang solusi yang menurut Bapak baik. Tentu kepala sekolah juga akan mencari penyelesaian masalah ini dengan baik tanpa marah-marah. Benar, Bu. Seharusnya saya coba dulu agar permasalahan ini secepatnya terselesaikan. Bagus sekali, Pak. Setelah menemui kepala sekolah, apa yang akan Bapak sampaikan? Saya akan menyampaikan pada beliau bahwa guru-guru perlu disemangati guna meningkatkan disiplin mereka. Sekarang itu semangat mereka yang sedang menurun, Bu. Hal itu akan mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, benar sekali, Pak. Apa kekuatan yang Bapak miliki sehingga Bapak bisa ikut menyemangati guru-guru lain? Saya pikir dengan saya mengikuti program calon guru penggerak, Bu, saya memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai budaya positif. Salah satunya tentang disiplin positif. Wah, bagus, Pak. Selamat ya, Pak. Rupanya Bapak ikut CGP ya. CGP itu luar biasa, Pak. Apalagi materi-materinya. Itu sangat bagus sekali. Kira-kira dari ilmu CGP yang Bapak peroleh, apa rencana Bapak guna mencapai tujuan yang ingin Bapak yang Bapak inginkan? Ada, Bu. Pertama, saya akan menemui kepala sekolah, menyampaikan keadaan menurutnya semangat sebagai guru, Bu. Terus yang kedua, saya mengajak kepala sekolah bersama guru lain berkolaborasi menyelesaikan masalah bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menawarkan diri untuk membantu kegiatan kolaborasi mencari solusi bersama, Bu. Saya juga akan menyampaikan materi dan manfaat mengenai disiplin positif. Lalu bersama-sama guru lain membuat kesepakatan sekolah. Karena saya yakin, Bu, saat keyakinan sekolah itu dipahami dan disepakati bersama-sama, maka disiplin positif akan berjalan dengan baik. Sehingga masalah tersebut tidak akan terjadi lagi, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Lalu, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak tersebut?
Saya berkomitmen Bu, besok pagi saya akan langsung menemui kepala sekolah Bu. Selain itu, saya akan menyiapkan materi serta strategi menyampaikan tentang disiplin positif Bu. Mantap Pak, luar biasa. Siapa saja yang Bapak minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini Pak? Banyak Bu, saya akan minta bantuan dan kerjasama kepala sekolah, teman-teman sesama CGP, wakil kepala sekolah, para guru, staf tata usaha, mungkin Bu, yang ada di sekolah akan saya libatkan Bu semuanya. Wow, hebat Bapak. Bahkan seluruh yang ada di sekolah Bapak ajak semuanya ya. Luar biasa Pak. Saya salut dengan Bapak. Semoga sukses ya Pak. Terima kasih Bu Riza atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya, sehingga saya merasa beban saya menjadi hilang dan plong Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik ya Bu. Amin. Sama-sama Pak. Semoga niat baik Bapak berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Serta ilmu CGP-nya bisa diterapkan di sekolah Bapak. Amin. Kalau begitu saya mohon pamit ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Keren Pak Oke. Jadi lanjut deh Pak. Baca-baca teks drama. Nih, aduh. Itulah tak pandai main drama. Padahal Oh, hidup penuh semula. drama. Nanti yang Oke. Ija tentang yang mana? Jadi yang tentang ini aja Pak, tentang yang kelas tuh, keyakinan kelas. Yang itu aja lah baca dulu. Oke. 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 Berarti dibalik nih ya. Uh, uh. Oke. Berarti Ija yang assalamualaikum berarti ya? Gitu ya seharusnya. Iya. Oke. Iya. So, Iyalah coba ya. Ija kan yang itu kan. Kembali ya. Coaching. Oke. Assalamualaikum Pak. Gitu Pak. Kan dibalikkan tuh kan? Ya dari yang Ija tuh kan dibalikkan. Oke, Iya. mulai Pak. Itu dibalik. Assalamualaikum Pak Zul. Oke. Waalaikumsalam Bu Riza. Apa kabar Pak Zul hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau berkunjung. Baik, apa rencana pertemuan kita hari ini Pak? Coba ceritakan ke saya. Balik dah Pak. Ya, balik. Boleh lagi Pak. Berarti betul ya? Itu ya? Di situnya betul. Oke, udah Pak. Maaflah diriku. Udah Pak. Oke. Dah, kita mulai ya. Batija dulu. Oke. Pak dulu kan? Saya Pak dulu yang jadi buka ya. Oke, jelas. Oke ya. Dah, siap. Dah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Pak mulai. Oke. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum Bu Riza.
Waalaikumsalam Pak Zul. Apa kabar harimu ini, Bu? Sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, baiklah. Terima kasih atas kunjungan Ibu ke sini ya. Apa rencana pertemuan kita hari ini, Bu? Coba ceritakan pada saya. Begini Pak, saya mau cerita nih soal keadaan kelas saya. Saya kan sudah buat visi kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut sudah kami sepakati Pak bersama-sama dengan semacam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh semua murid kelas saya. Kemudian kami tempelkan di dinding kelas secara bersama-sama dengan murid saya. Namun setelah saya terapkan selama 2 minggu ini Pak, belum ada perubahan yang berarti Pak terhadap kelas saya. Anak-anak masih melanggar keyakinan kelas tersebut. Setiap saya masuk kelas, saya mengingatkan keyakinan kelas. Bahkan ketua kelas saya pun sering melanggar keyakinan kelas saya tersebut. Hal ini juga dikarenakan rekan-rekan guru yang masuk ke kelas saya kurang adanya kerjasama, Bu, Pak. Menurut menurut saya kurang kerjasama dari guru-guru tadi untuk saling mengingatkan. Oh, jadi ceritanya Ibu wali kelas nih Iya, dan Pak. telah menerapkan keyakinan kelas. Namun kenyataannya setelah 2 minggu masih ada anak yang melanggar ya, Bu ya? Gitu Iya, kan, Bu? Pak. Betul, Pak. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Nah, saya maunya tuh Pak, murid-murid kelas saya bisa menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Terus ketua kelas saya bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman di kelasnya. Dan keyakinan kelas saya didukung oleh guru-guru mata pelajaran agar mereka juga bisa mengingatkan ketika mereka masuk ke kelas saya. Gitu, Pak. Oh, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? Menurut saya, Pak, ukuran keberhasilan pertemuan ini jika keyakinan kelas saya dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh semua pihak yang terkait, murid dan rekan guru, atau mungkin bisa jadi kepala sekolah. Oh, begitu. Sekarang ini kesempatan apa yang Ibu miliki yang bisa mendukung keberhasilan yang Ibu inginkan tersebut? Mungkin saya mendapatkan kesempatan untuk mengelola kelas saya sendiri, membuat dan menerapkan visi kelas, yaitu keyakinan kelas. Dan hal itu menjadi kesempatan kepada saya untuk berbuat lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di skala 1 sampai 10, kira-kira yang telah Ibu kerjakan atau capai di level mana ya, Bu? Saya merasa masih di level 4, Pak. Oh, masih di level 4 ya, Bu. Ibu pengennya mencapai level berapa, Bu? Level 7 atau 8 lah, Pak. Kalau bisa. Sekarang ini, apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk mencapai sampai level 7 atau 8 itu? Nah, yang menjadi kekuatan saya sebagai wali kelas, Pak. Sebagai wali kelas, saya punya hak kata kelas saya untuk membinanya. Kemudian sebagai wali kelas, saya juga mampu membina ketua kelas agar bisa lebih baik dan menjadi contoh yang baik kepada teman-temannya. Kemudian sebagai guru, saya bisa mengajak rekan guru untuk membantu saya. Baik, sebenarnya banyak sekali kekuatan Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai keinginan Ibu. Nah, kemungkinan peluang apa yang bisa Ibu ambil untuk mewujudkannya? Mungkin peluang atau kesempatan yang ada itu adalah waktu dan fasilitas yang tersedia untuk saya menerapkannya ya Pak. Oke, waktunya ada, muridnya ada, kemudian fasilitasnya ada. Terus hambatan apa kira-kira bagi Ibu? Hambatannya menurut saya mungkin waktunya, karena saya masuk ke kelas itu cuma seminggu sekali Pak.
Kemudian mungkin saya kurang komunikasi dengan ketua kelas saya, sehingga jarak kami terasa jauh. Dan saya kurang mengetahui apa kebutuhan dari ketua kelas saya. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari rekan-rekan guru mata pelajaran yang masuk di kelas saya, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Apa solusi ya Bu? Kira-kira supaya Ibu bisa mengatur waktu bertemu murid Ibu lebih banyak frekuensinya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan ketua kelas Ibu dan mendapatkan dukungan dari teman-teman kerja Ibu. Saya ingin membuat sesuatu yang bisa semuanya menjadi lebih baik, Pak, agar semua keinginan saya terwujud. Solusinya, mungkin saya harus lebih sering masuk kelas dan mengingatkan keyakinan kelas saya. Membangun komunikasi yang baik dengan ketua kelas saya. Saya mendapat dukungan dari rekan guru dan lebih luas lagi kepala sekolah dan orang tua murid. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan-tujuan Ibu tersebut? Nah, yang pertama, mungkin saya akan sering masuk kelas. Mungkin setiap pagi sebelum guru mapel masuk untuk mengingatkan keyakinan kelas saya pada murid-murid di kelas saya. Seperti menyuruh mereka menyebutkan satu persatu misalnya. Kemudian dengan ketua kelas, menuntun ketua kelas saya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan belajarnya tentang bagaimana menjadi ketua kelas yang baik. Mungkin juga saya akan melakukan metode coaching dengan ketua kelas saya agar dia memahami apa tugas dan perannya sebagai seorang ketua kelas. Kemudian menjalani kolaborasi untuk meminta dukungan dari rekan guru mapel yang masuk ke kelas saya supaya mengingatkan murid-murid saya akan pentingnya menjalankan keyakinan kelas. Mungkin juga menghadap kepala sekolah untuk meminta bantuannya untuk menghimbau para rekan guru untuk membantu menjalankan visi kelas saya. Bagus itu Bu. Sekarang, apa yang menjadi prioritas dalam rencana Ibu itu? Nah, prioritas utama saya mungkin menanamkan keyakinan di kelas saya dengan sering dan kontinu atau berkelanjutan, Pak. Oh begitu. Sekarang, strategi apa Bu? Kalau saya boleh tahu yang akan Ibu lakukan. Strategi yang saya lakukan adalah mungkin pendekatan secara individual kepada murid-murid saya terhadap kendala yang mungkin mereka hadapi dalam menerapkan keyakinan kelas. Juga dengan guru mapel. Mungkin dengan pendekatan individual juga, Pak. Oh begitu. Kira-kira kapan mau Ibu lakukan rencana Ibu tersebut? Terus berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankannya, Bu? Secepatnya, Pak, mungkin dalam minggu depan. Dan kira-kira seminggu saya akan melakukannya. Bagus itu, Bu. Mungkin semakin cepat makin bagus. Hanya saja, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu nanti? Saya kira apabila rencana aksi saya berjalan dengan baik dan tujuan saya tercapai, Pak. Nah, seandainya ada gangguan ketika Ibu menjalankan rencana aksi Ibu tersebut, bagaimana Ibu mengatasinya? Saya coba tetap fokus, Pak, dalam menjalankan semua rencana. Saya rasa rintangan tetap ada. Selagi kita bersungguh-sungguh, rintangan tersebut dapat kita atasi dengan kolaborasi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Wah, bagus sekali, Ibu. Kalau demikian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, Pak, agar hasilnya dapat saya capai. Mulai dari keyakinan kelas, membina ketua kelas, sampai minta dukungan dari rekan guru, orang tua murid, dan kepala sekolah. Wah, kalau demikian, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Siapa ya, Pak? Oh ya, ada rekan saya sesama CGP, Pak, dan pengajar praktek yang sudah ada di sekolah saya.
Oke, itu bagus itu, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semoga berhasil ya, Bu. Saya nanti tunggu hasilnya. Oke, terima kasih ya Pak Zul sudah mendengarkan cerita saya dan memberi masukan sehingga menjadikan semangat untuk saya berbuat untuk murid saya lagi, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Zul. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, pas jam 2. Ya, Secara dia tak usah nengok muka Pak. Jadi lucu je. luar biasa. Jadi nunggu Pak. Tergantung Bu Sita lah. Balik ke itu dah gitu. Nah, berarti kan acara santai nih. Coba. Oh. Lah, walaupun direkam tapi acara santai. Oke. Buat acara apa SMA 2 ya? Pak. Buat apa acara di SMA 2? Acara pentas seni, Pak. Pak Zul. Sudah kami lagi main. Main apa Pak Zul? Lagi ini. Pelakon. Yang mana Pak? Pekan? Siswa. Tak cukup. Pak Sengah? Maksudnya kita bayar ke dia Pak Sengah? Ke penyelenggara aplikasi apa Halo Pak Ikin. Kamilah sudah Pak rekaman. Dia sampai jam berapa aja? Sampai jam 2, Pak. Oh, jam 2. 15 menit tadi. Mantap. Jam 2. Iya, lanjut aja Pak dulu. Nanti kalau misalnya ada